Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya itu tentang bahan ajar dan sarana prasarana pembelajaran tematik. Yang pertama itu ada kebutuhan bahan ajar pembelajaran tematik. Pelaksana pembelajaran tematik di SD disesuaikan dengan pola pikir siswa yang bersifat holistik atau menyeluruh dan operasional konkret. Menurut Deviana 2018, dalam mengembangkan kualitas pembelajaran pada jenjang sekolah dasar atau SD, membutuhkan bahan ajar untuk menunjang kegiatan belajar yang harus disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan siswa. Sedangkan menurut Kairani dan Amir pada tahun 2017, hal tersebut karena bahan ajar adalah salah satu aspek yang krusial dalam kegiatan belajar dan mengajar. Bahan ajar memiliki peran penting dalam pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran tematik. Dalam satu topik pembelajaran diperlukan sejumlah sumber belajar yang sesuai dengan jumlah standar kompetensi yang merupakan jumlah bidang kajian yang tercakup di dalam lingkungan alam dan lingkungan sehari-hari. Supaya kegiatan belajar dan mengajar dapat berjalan dengan maksimal, maka guru membutuhkan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik siswa serta kurikulum yang sedang digunakan. Sedangkan menurut Rosilia pada tahun 2020 dan menurut Hadaya, bagi siswa bahan ajar berfungsi sebagai sumber informasi serta sebagai alat yang diperlukan guru dapat mengawasi dan mengatur siswa dalam proses menerima informasi. Selanjutnya itu ada kebutuhan sarana prasarana pembelajaran tematik. Yang pertama, implikasi terhadap pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk meliputi pengaturan meja, kursi, lemari, perabotan kelas, alat, media, atau sumber belajar lainnya yang ada di kelas. Diatur dengan fleksibel atau mudah diubah-ubah disesuaikan dengan tuntutan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua itu implikasi terhadap pemilihan bentuk kegiatan agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan tidak menjenuhkan. Maka perlu dilakukan variasi pembelajaran yang berkaitan dengan gaya mengajar guru atau disebut dengan teaching style. Penggunaan alat media pembelajaran dan pola interaksi pembelajaran. Guru perlu juga menggunakan berbagai bentuk kegiatan, misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap. Yang ketiga itu ada implikasi terhadap pemberian respon atau penguatan. Pemberian penguatan perlu dilakukan untuk memberikan respon terhadap perilaku atau pembuatan peserta didik yang dianggap positif agar perilaku tersebut dapat berulang kembali atau meningkat. Pemberian penguatan ini dapat dilakukan dalam bentuk verbal dan non-verbal. Penguatan verbal berupa kata-kata atau kalimat pujian, dukungan, pengakuan atau dorongan. Bentuk penguatan non-verbal ditunjukkan dengan cara-cara seperti raut wajah atau mimik muka dan gerakan atau isyarat badan. Yang keempat itu sarana prasarana sumber belajar media dalam pembelajaran tematik. Diperlukan sebagai sarana dan prasarana pembelajaran yang pada dasarnya relatif sama dengan pembelajaran yang lain. Hanya saja dia memiliki kekhasan tersendiri. Dalam pembelajaran tematik, guru harus memilih jeli media apa yang digunakan. Dalam hal ini, media tersebut harus memiliki kegunaan berbagai bidang studi yang terkait tertentu saja terpadu karena digunakan untuk pembelajaran oleh tema. Maka penggunaan sarana pembelajaran dapat lebih efisien jika dibandingkan dengan pemisah bidang kajian. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Audio Jungle.